Ada Sobat Pesona Desa. Apa kabar nih? Waduh, senang sekali ya saya Aditya Aksaya Takwim bisa kembali menyapa Sobat Pesona Desa semua dalam acara Pesona Desa yang sangat luar biasa. Nah, Sobat Pesona Desa, saya saat ini sedang menyirami tanaman-tanaman yang ada di Learning Farm yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Jadi, Learning Farm ini merupakan salah satu tempat pembelajaran bagi para siswa untuk menjadi petani milenial. Tapi yang menjadi unik sebetulnya adalah di sini siswa-siswanya ini merupakan siswa-siswa yang tidak mampu, kemudian juga siswa yang merupakan korban dari bencana alam dan juga korban-korban dari berbagai hal yang ada di sekitaran rumah mereka. Jadi mereka di sini dididik sedemikian rupa untuk menjadi petani milenial. Nah, sebetulnya sepak terjang The Learning Farm ini seperti apa? Nah, saya juga penasaran. Tapi sebelum kita lanjut lagi untuk nanya-nanya ke pengelolanya, saya lanjut nyelam dulu ya. Kebetulan. Halo Oke, Pak Edi. Pak. Apa kabar, Pak? Oke. Waduh, jadi Sobat Pesona Desa, Pak Edi ini merupakan Executive Director dari The Learning Farm yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan apa sih sebetulnya The Learning Farm itu. Pak Edi, Ya. apa sih sebetulnya The Learning Farm itu? Oke, Pak. Terima kasih nih Pak atas kedatangan TVRI ya, Pak ya, untuk memperkenalkan kita. The Learning Farm. Kita ini ada di Cipanas. The Learning Farm itu didirikan pada tahun 2005. 2005. Kita sudah hampir 16 tahun lebih, Pak. Kita sudah meluluskan 1.300 siswa, Pak. Jadi program kita ini dikhususkan, Pak, sebenarnya untuk pemuda-pemuda rentang, pemuda-pemuda desa, Pak. Jadinya ya itu kriteria kita supaya mereka mendapatkan beasiswa full, Pak, di kita. Beasiswa Full Oke. selama 4 bulan, Pak. Dari makan, dari tempat tinggal, semuanya disediakan oleh Learning Farm, Pak. Oke. Iya, kira-kira singkatnya begitu loh, Pak. Oke. Nah, Iya. kalau dari namanya ini kan The Learning Farm ya, Pak. Iya. Berarti memang fokusnya untuk membangun karakter sebagai pengusaha petani atau gimana sih, Pak, sebetulnya? Kita berusaha, Pak ya, untuk menciptakan petani-petani modern yang tangguh dan mempunyai jiwa entrepreneurship, Pak. Oke. Itu yang paling penting, Pak. Dan resilient, Pak. Kita sebut resilient itu yang tangguh, Pak ya. Tangguh dalam artian tidak mudah menyerah. Jadi kalau dia balik ke desa, mereka menjadi petani tangguh dalam hal bagaimana, Pak, menyiasati, Pak ya, bisnis mereka di pertanian. Karena kita ajarkan di sini mungkin situasinya berbeda dengan waktu dia balik ke daerah masing-masing. Oke, Gitu loh, Pak. ya. Tapi Jadi- kan nih penasaran nih Sobat Pesona Desa, Iya. kalau zaman sekarang nih kan kayak anak milenial itu udah, aduh malas banget deh jadi petani. Nah, gimana sih Pak sebetulnya ajakan-ajakan itu untuk bisa datang ke sini? Apalagi kan ini full beasiswa gratis gitu. Masa sih ada yang nggak mau gitu, Pak? Nah, kita berusaha membuat program TLF ini menarik, Pak. Bukan hanya mempelajari pertanian, Pak, tapi dalam hal pengembangan diri, Pak ya. Pengembangan diri dalam hal apa? Kedisiplinan, tanggung jawab, ya, kerjasama penting, Pak ya. Jadi juga dalam bisnis, Pak. Jadi jangan menganggap bahwa pertanian ini sekarang yang seperti dulu-dulu, Pak. Kita mau para pemuda Indonesia, Pak, khususnya di Jawa Barat lah, Pak ya, menjadi petani milenial yang tangguh, Pak, yang tahan banting, Pak, Iya. yang bisa mengembangkan daerahnya, Pak. Sebenarnya itu tujuan kita, Pak. Oke. Wah, bagus sekali Sobat Pesona Desa. Jadi tidak hanya menciptakan petani-petani milenial yang biasa, tapi juga bisa menciptakan petani milenial yang tangguh tadi ya, Pak ya. Iya. Jadi mereka sendiri dididik dari pagi sampai malam atau gimana sih, Pak? Ya, sebetulnya? jadi selama 4 bulan ini, jadi yang disebut kita ini program residensial, Pak. Jadi Residensial, mereka itu datang ke TLF, mereka itu harus tinggal di sini selama 4 bulan, ya, belajar dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Oke. Dari Senin sampai Sabtu, Minggu hari istirahat. Dari pagi itu mereka sudah dijadwalkan, Pak ya, contohnya dari jam 5 pagi bangun, jam 5.30 olahraga, ya, jam 6.30 makan pagi itu lalu membersihkan semua lingkungan di sini, lalu ke lapangan, lalu istirahat, lalu masuk ke kelas belajar, Pak. Oke. Sampai jam 9 malam baru mereka istirahat. Mereka juga bisa membuat ya kelompok, nanti mereka presentasi di kita, Pak, ya, buat presentasi seperti kesenian,
nonton bersama, itu yang kita ajarkan semuanya, Oke, Pak. oke. Jadi benar-benar full day gitu Pak ya, mereka diajari tidak hanya materi-materi Iya. tentang pertanian, tapi juga ada leadership, lalu juga ada materi-materi yang Bahasa memang Inggris. benar-benar bahasa Inggris, membentuk karakter dari siswanya sendiri. Tapi yang jadi penasaran nih Pak, kalau dari proses seleksinya untuk bisa jadi siswa di sini itu seperti apa sih Pak? Jadi pertama usianya, Pak. Jadi usia yang kita harapkan di sini umur 17 sampai 24 tahun, Pak. Dan disebut pemuda rentang. Pemuda rentang itu bagaimana dia punya konflik, Pak, di daerahnya, mungkin akibat gempa bumi, Pak, ya, banjir, Pak, ya, putus sekolah, anak jalanan, bekas kena masalah hukum, itu bisa mendaftarkan, Pak, di kita. Cari aja di websitenya, Pak, ya, nanti itu kelihatan cara mendaftarkannya, Pak. Biasanya atau juga melalui sponsor, juga bisa melalui perusahaan. Kita harapkan juga perusahaan-perusahaan mau, ya, memberikan sponsor kepada pemuda-pemuda di daerah sini, Pak, Jawa Barat, untuk datang ke TLF, Pak. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi daftar, seleksi, interview, baru mereka ada jadwal datang ke sini, Pak. Jadi setahun 3 kali, Pak. Setahun 3 kali 3 kali, apa ya? 3 kali pembelajaran di sini, Pak. Oke. Jadi batas satu batch itu, kita sebut satu kelompok itu maksimal sekitar 40 siswa, Pak. 40 siswa aja. Iya. Wah, jadi Sobat Pesona Desa jangan mau kalah bersaing, apalagi di zaman sekarang ini punya banyak sekali potensi-potensi untuk jadi seorang petani di era milenial kayak gini ya, Pak ya. Jadi benar-benar bisa mendapatkan ilmu yang mungkin tidak didapatkan dari tempat lainnya. Nah, Sobat Pesona Desa, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang lebih dalam lagi ya Pak ya, karena ini sangat menarik sekali. Saya juga penasaran nih Pak, sebetulnya tanaman apa aja yang ditanam di sini, kemudian juga bagaimana cara mereka membibit sampai menjualnya seperti apa. Nanti kita akan ngobrol lagi Pak ya. Oke, Pak. Oke, siap Sobat Pesona Desa, yuk kita berbicara dulu. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Sobat Pesona Desa, kalau tadi kita udah ngobrol sama eksekutif director dari The Learning Farm ini. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan orang yang setiap harinya ini ketemu sama siswa-siswanya. Mereka belajar dari pagi sampai dengan malam. Nah, kira-kira apa aja sih yang dipelajari? Sudah ada di samping saya ini Mas Wisnu selaku manajer operasional dari The Learning Farm.
Apa kabar, Mas Wisnu? Luar biasa dong. Luar biasa, tetap semangat ya? Tetap semangat, Tetap. pasti. Mas Wisnu nih, gimana nih kan kegiatan anak-anak ini dari pagi. Kalau tadi Pak Edi bilang dari jam 5 sampai jam 9 malam. Betul. Apa aja nih pelajarin? Nah, mereka di sini ya, jauh-jauh dari kampung halaman, datang ke sini itu sebenarnya disiksa nih dalam tanda Disiksa? kutip ya. Aduh. Gitu ya. Jadi mereka belajar banyak sekali tentang pertanian organik dari nol nih sebenarnya, dari mulai menyemaikan tanaman sampai panen sampai nanti marketingnya juga. Oke. Nah, mereka di sini belajar selama 4 bulan berasrama, kumpul dari teman-temannya dari seluruh Indonesia. Dari pagi nih, bangun pagi jam 5, mereka bersih-bersih kamar, beres-beres. Habis itu olahraga sama-sama. Bisa dibilang semi militer dikit. Semi militer. Semi militer Jadi dikit mereka ya. Kuat-kuat ya. Kuat-kuat nih. Karena apa? Kegiatan di kebun itu pagi sore mereka mencangkul, membajak. Yang tadinya mungkin belum pernah pegang cangkul, di sini mau nggak mau pegang cangkul, mau pegang cacing, Iya. garuk-garuk tanah gitu ya. Kemudian selain itu mereka juga belajar di kelas. Oke. Belajar tentang budidaya secara teori, juga belajar pengembangan diri. Pengembangan. Kita juga dibantu banyak oleh volunteer-volunteer yang datang untuk memberikan pelatihan ke mereka. Sehingga mereka tidak hanya bisa pertanian, tapi juga siap ketika nanti kembali ke kampung halaman untuk jadi remaja yang tangguh. Remaja yang gitu. tangguh. Nah, Nah, Mas Wisnu sebentar nih. Ini kalau di belakang kayak ini berarti dalam proses pembelajaran juga? betul. Oh, gitu. Jadi ini ibaratnya habis dari kelas, mereka biasa ada waktu untuk diskusi. Oke, ada Diberikan apa ya, tugas-tugas gitu yang didiskusikan secara berkelompok. Nantinya mereka presentasi di kelas. Oke, Gitu, rutin seperti itu setiap hari. Jadi kita upayakan untuk mereka ini belajar tidak hanya teori tapi juga praktik, tapi juga kenal satu sama lain di lingkungannya. Oke, nah Gitu. gimana nih Mas Wisnu nih, Sobat Pesona Desa pasti penasaran juga. Anak-anak yang dari kampung halamannya belajar di sini itu kan mereka dari nol, yang nggak tahu sama sekali tentang pertanian itu seperti apa, nanam itu kayak gimana. Nah, ada nggak sih metode-metode yang digunakan oleh Mas Wisnu atau kurikulumnya sendiri biar dalam waktu 4 bulan, ini kan nggak lama nih 4 bulan, Betul. bisa cepet set langsung gitu. Nah, gitu. Gini, yang pasti ya, mereka memang atau kami TLF itu tidak melihat background tadinya itu dari oke. pertanian atau tidak. Iya. Tapi kami fokus pada latar belakang mereka yang kami sebut remaja rentan. Remaja rentan. Nah, remajanya kami klasifikasikan di usia 17 sampai 24 tahun yang punya kerentanan. Nah, kerentanan yang kami maksud adalah mereka yang belum jelas masa depannya seperti apa. Oke. Mereka mungkin putus sekolah, cuma tamat SMP atau SMA, kemudian mereka pengangguran, kerja serabutan seperti itu, yang perlu nih punya kesempatan untuk menambah skillnya. Nah, mereka di sinilah datang ke sini di TLF, kita berikan beasiswa untuk bisa jadi siswa di sini. Gitu. Nah, setiap hari kita beri pelajaran full tentang pertanian dari pagi sampai sore sampai malam. Selain itu juga kita berikan materi tentang bisnis plan. Business plan. Jadi harapannya nanti ketika mereka balik ke kampung halaman, kalau mereka mau jadi petani, mereka bisa tahu mau jual kemana nih produknya nih, mau diolah apa nih produknya. Selain itu mereka kalau mau punya usaha di luar pertanian juga bisa, gitu. Nah selain itu kita juga ajarkan pengembangan diri supaya misal mereka mau bekerja di sektor bisnis lain, mereka punya kemampuan itu, punya bisa bersaing lah dengan Basicnya juga ada orang-orang gitu ya? gitu. Betul, basicnya juga Oke, ada. ini bagus sekali Sobat Gitu. Pesona saya. Jadi benar-benar mencakup semuanya ya, nggak hanya Betul, tentang betul. pertaniannya aja, tapi pengembangan diri, bisnis plan-nya juga. Jadi ketika nanti kembali lagi ke kampung halamannya gitu ya, mereka tahu nih, oh iya di kampung halaman saya ada ini yang bisa saya manfaatkan, itu bisa jadi cuan juga gitu ya. Yes, Oke, betul, luar biasa. betul, betul. Ini kan 4 bulan, ada nggak sih kurikulum monitoringnya setelah nanti lulusnya seperti apa gitu? Ya, tentu kita punya. Jadi setelah lulus dari sini, kita sebut alumni mereka ya. Alumni. Alumni itu kita tidak lepas begitu saja. Tapi setidaknya setiap 6 bulan itu kita akan kontak. Perkembangannya seperti apa. Lalu setahun perkembangannya seperti apa. Dan misalkan setelah dari sini mereka jadi ini mau punya usaha, itu mereka bisa minta coaching ke kita. Oh, Gitu. oke. Saya mau bikin ini karena kan di sini kan dilatih Ya. untuk membuat bisnis plan-nya. Ketika mereka merealisasikan, mereka butuh pendampingan, kita siap. Seperti itu. Oke, tapi biasanya yang udah dimonitoring ini Iya. lulusannya ada di mana aja sih? Nah, puji syukur ya, sampai sekarang kita sudah 17 tahun ini sudah dari Sabang sampai Merauke. Jadi mereka banyak yang kembali ke desa untuk jadi petani, itu kurang lebih 50% lebih. 50%. Selain itu mereka bisa kerja juga di perusahaan. Mereka juga ada yang jadi pengusaha muda.
gitu. Jadi tersebar di semua provinsi di seluruh Indonesia. Oke, Sabang sampai Merauke luar ada biasa semua. sekali Sobat Pesona Desa. Jadi, ini ada kayaknya udah mau Ini masuk kelas jam lagi. masuk ke kebun sebentar Oh, ke lagi. kebun. Oke, kalau Iya. gitu Sobat Pesona Desa, Kita tanpa bisa menunggu lihat. lama lagi, kita langsung ke kebun untuk lihat proses mereka bermain di Yes, kebun. bermain. Yuk, Mas Wisnu boleh? Let's go. Ayo. Yuk. Sobat Pesona Desa, inilah hebatnya Cianjur. Tadi panas banget, sekarang hujan. Padahal saya penasaran, ingin coba lihat ke kebunnya kayak gimana. Tapi nggak apa-apa, karena sekarang saya juga berada di salah satu greenhouse hidroponiknya nih. Nah, kalau tadi kita udah ngobrolin tentang kurikulumnya, sistem pembelajaran seperti apa. Sekarang di lapangannya seperti apa, ini saya sudah bersama dengan Pak Suradi selaku Farm Manager dari The Learning Farm. Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Baik ya, Mas. Pak ya? Ya, Waduh, luar biasa. Ini Pak, kita lagi ada di tempat hidroponik. ya. Ini Betul. biasanya belajar apa aja kalau di sini Pak anak-anak? Kalau di hidroponik ini kita ajarkan beberapa hal. Yang pertama tentang teknis menanam di hidroponik, Oke. lalu kemudian persiapan nutrisinya dan memahami sistemnya. Oke, jadi semuanya dipelajari ya? Semuanya dipelajari. Oke, nah, kalau di sini ada sistem apa aja sih Pak? Saya ada tulisan NFT sama DFT itu salah satu sistemnya atau gimana Pak? Ya, ini dua sistem yang kita kembangkan saat ini. NFT itu Nutrient Film Teknik, kemudian DFT itu Deep Flow Teknik. Oke, nah bedanya apa nih Pak? Bedanya kalau NFT itu nutrisi akan dialirkan sepanjang hari dari tanam sampai panen. Oke. Nah, kelebihannya di NFT ini adalah nutrisi akan disuplai ke tanaman secara terus-menerus. Oh, Sehingga dia pertumbuhannya lebih cepat. cepat ya Pak. Dan ya, lebih ya, optimal. ya. Kalau- Kalau tadi saya lihat di sela-sela lubang itu airnya ngalir karena itu Ya. nutrisinya Pak ya berarti? Betul, betul. Oke, oke. Nah Pak, kalau yang ini Pak boleh? Kalau yang di FT itu airnya diam di pipa ini Ya. sekitar 2 sampai 3 cm dan hanya dialirkan 3 kali sehari. 2 kali sehari. Jadi kalau kelebihan dan kekurangannya NFT ada di situ sih. Ini agak hemat listrik, kalau NFT agak boros listrik, tapi Oh, pertumbuhannya dia akan lebih cepat. Lebih cepat ya Iya. Pak ya. Nah kalau ini Pak, ini anak-anak di belakang memang kegiatannya kayak gini, lagi panen atau lagi gimana nih Pak? Kayaknya lagi sibuk banget nih. Ya, kalau ini mereka lagi memindahkan tanaman yang udah besar, Oke. dikelompokkan, kemudian nanti ini akan diisi tanaman yang masih kecil, Ya. lalu begitu seterusnya. Begitu udah siap panen, mereka juga akan dilibatkan untuk memilih tanaman yang siap panen dari pemilihannya, processingnya, gradingnya, sampai packaging dan Oke. delivery Iya, ke iya. Jakarta dan sekitarnya. Oke, jadi Sobat Pesona Desa ini keren sekali ya. Jadi tidak hanya diajarkan bagaimana sistemnya, tapi dari awalnya sampai benar-benar bisa menjual dan juga quality controlnya benar-benar diajarkan kepada siswa. Jadi lulus dari sini tuh udah ilmunya udah wah lengkap gitu ya Pak ya? Betul, Gitu, betul. karena Kita ternyata- berharap begitu. Iya, karena ternyata memang ada beberapa teknik yang kalau ngasal gitu ya Pak, kalau asal gitu, jadi petani itu ternyata ada teknik-tekniknya juga Iya, Pak ya. betul, Nggak bisa asal tanam jadi. Memang Indonesia kan katanya kalau tanam jadi, tapi ternyata di balik itu semua ada sesuatu yang memang harus dipelajari, terutama sistemnya gitu Iya, Pak ya. Nah, betul. biasanya kalau dijual nih Pak, berarti kan anak-anak diajarin untuk packingnya juga Betul. gitu. Nah, itu gimana Pak? Ada yang dirasakan sama anak-anaknya atau dari para alumni yang udah belajar di sini gimana nih Pak? Kalau yang kita ajarkan supaya juga mereka memahami yang tadi dibilang quality control, Ya. kualitas produk yang diinginkan konsumen itu seperti apa.
Lalu disitulah mereka kita ajarkan, bahkan beberapa perwakilan kita ajak ke customer untuk mengetahui bagaimana proses menjual dan seterusnya. Tujuannya adalah setelah mereka pulang itu bukan hanya memiliki kemampuan dia teknis bertanam, tapi juga bagaimana dia menjual dengan kualitas produk yang bagus lah, yang premium. Oke. Kenapa? Selain di area hidroponik ini, kalau saya lihat di belakang di bagian kebun, apa aja sih Pak tanaman yang jadi sentra untuk pembelajaran anak-anak? Ya, kita total ada 31 item atau jenis tanaman yang diajarkan ke anak-anak, karena ini juga merepresentasikan asal daerah anak-anak. Jadi ada dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Nah, dengan begitu 31 item itu mereka akan menyesuaikan di daerahnya masing-masing. Kalau dataran tinggi mereka punya kemampuan tanaman apa yang bisa dibudidayakan di situ. Mas Radi, tadi saya sempat dengar nih, katanya anak-anak tuh diajarin gimana caranya membuat lahan 10 kali 1 bisa menghasilkan uang. Itu memang diajarin juga gitu, Betul. Pak? Oke, gimana nih Pak maksudnya? Jadi ada yang disebut itu analisa usaha tani. Iya. Jadi mereka diajarkan juga plan bisnis. Jadi kalau mau usaha tani dengan lahan tertentu, misalnya kita pakai satuan 1 kali 10, ditanamin apa yang paling produktif dan punya nilai jual. Oke. Lalu kita juga ajak hitung biaya produksi per bedeng itu berapa. Nah dari sana kemudian mereka bisa hitung marginnya berapa sih, kalau saya tanam segini keuntungannya berapa. Itu kita ajarkan detail, mulai dari sarana produksi sampai kemudian penjualan. Gitu. Oke, ini Sobat Pesona Desa bagus banget ya. Jadi dari lahan 10 kali 1 meter itu bisa menghasilkan apa, kemudian apa yang produktif, sehingga nantinya ketika mereka pulang ke kampung halamannya atau di daerahnya itu bisa menghasilkan uang gitu ya Pak ya. Karena sudah tahu bisnis plan-nya seperti apa di sini. Waduh, luar biasa. Oke Pak Suradi. Nanti saya boleh ngobrol sama siswanya nggak Pak? Boleh, silakan. Boleh. Pak. Silakan. Siap. Nanti kita akan ngobrol sama siswanya, Sobat Pesona Desa. Tapi kayaknya kalau hujan kayak gini, ngeliat selada bokor kayak gini jadi pengen makan mie, ya nggak sih? Nah, Sobat Pesona Desa, nanti kita ngobrol sama siswanya. Makasih ya Pak ya. Sama-sama, Kita Mas. ke lihat-lihat anak-anaknya Ya, dulu Pak. sip. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Sobat Pesona Desa, nah kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kalau tadi udah sama gurunya, sama direktur eksekutifnya, sekarang saya akan ngobrol sama siswanya. Sebetulnya kesan-kesan mereka setelah belajar di sini tuh seperti apa sih? Nah, saat ini saya sudah bersama Wati nih yang lagi nyari-nyariin hama, rumput-rumput liar. Nah, bersihin lahan kan? Bersihin lahan juga. Jadi Wati ini merupakan salah satu siswa dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Iya. jauh-jauh ke sini
gimana nih bisa tertarik untuk jadi seorang petani? Ya pokoknya kalau untuk ke TLF gitu datang kan lihat brosurnya Iya. kayak Wati belum pernah ke Pulau Jawa daerah Cianjur gitu kan, jadi jauh-jauh dari rumah ke sini memang tertarik gitu loh. Iya. Gimana sih pertanian di sini sistemnya, ternyata yang Wati lihat juga organik, gitu kan. Organik, Jadi banyak ya, banget kelebihan. Betul, gitu betul. sih. Tapi sebelumnya Wati ini punya basic sebagai seorang petani kah atau keluarga ada yang petani juga? Nggak ada, kebetulan Nggak ada? Iya. Waduh, jadi benar-benar datang ke sini Iya. pertama baru, kali, terus gimana nih pas pertama kali datang? Kan pasti kaget kan, waduh ternyata gini ya Iya. menjadi seorang petani. Gimana? lumayan. Perasaannya Jadi gimana? dulu kan waktu pertama datang, bener-bener ngeliat kebunnya tuh luas gitu Iya. kan, dan memang belum pernah yang namanya bertani, gimana sih prosesnya kayak pengolahan lahan, terus cara penanaman, ternyata jauh berbeda dengan yang di daerah saya gitu. Saya memang belum pernah bertani di rumah, tapi kan ngelihat kakak ipar yang lain gitu kan, beda dengan di sini bertaninya gitu. Oke, Jauh. setelah belajar di sini, Wati udah berapa lama di sini? Udah mau 4 bulan. Oh, udah Bentar mau 4 lagi bulan. lulus. Berarti bentar lagi mau lulus nih Iya, sobat-sobat di sana. Apa nih yang dirasakan perubahannya setelah 3 bulan lebih belajar di sini? Banyak banget sih Kak, jadi kayak ngerasa lebih berat aja gitu, pengetahuannya bertambah luar biasa, karena di sini tuh diajarkan selain bertani ada soft skill juga, terus ada tentang bagaimana caranya berbisnis juga gitu. Jadi banyak banget di sini tuh yang diajarkan untuk gimana sih kita tuh mempersiapkan masa depan lebih tepatnya gitu. Oke, nah setelah belajar tadi juga selain ada soft skill, hard skill segala macam yang dibelajar di sini gitu ya. Apa sih yang bisa Rani dapatkan gitu untuk nanti ke depannya mungkin Wati ingin jadi petani atau gimana? Iya, itu sebenarnya kami sudah secara otomatis karena setiap hari mempelajari banyak hal gitu. Jadi kita sudah langsung menyusun perencanaan, setiap siswa di sini sudah punya perencanaan masing-masing. Misalnya kalau Wati pulang dari sini pengennya jadi petani selada. Petani selada? Iya, kebetulan Oke. di Oku Timur tuh sangat kurang. Oke, Iya, jadi untuk mungkin itu pemasak bisa selada. jadi salah satu ladang buat jadi cuan ya, Iya, Wati benar. ya gitu. Jadi ternyata nih sobat pesan desa bahwa kalau di Oku Timur berarti Oku ya, Timur, Oku Oku Timur ternyata tidak banyak orang yang menjadi petani selada. Nah, Iya. ini Wati ini akan mencoba untuk menjadi petani selada di sana karena ilmunya sudah didapatkan. Kalau begitu saya juga jadi pengen jadi petani juga nih belajar Iya. karena ternyata jadi petani zaman sekarang tidak perlu kotor-kotoran, udah ada teknologinya, tadi juga udah ada ruang hidroponik di sana, tata cara menanamnya juga udah keren banget. Dan tentunya juga bisa menghasilkan cuan-cuan buat keluarga dan juga buat diri kita. Jadi yuk kalau misalnya mau jadi petani langsung aja belajar ke The Learning Farm. Nah, sobat Pesona Desa, itulah Pesona Desa untuk episode hari ini. Tentunya bisa memberikan informasi dan manfaat untuk sobat Pesona Desa semua. Kalau gitu saya mau belajar jadi petani dulu sama Wati ya. Wati siap? Wati, yuk. Ini gimana nih pertama?